قررت المحكمة الحكم على المدان صدام حسين المجيد بالإعدام شنقا حتى الموت لارتكاب عيش الشعب. Selama puluhan tahun, Saddam Hussein dikenal dunia melalui dua wajah yang saling bertentangan. Di satu sisi, ia merupakan penguasa otoriter yang memimpin Irak dengan tangan besi, mengandalkan aparat keamanan, dan menggunakan kekuatan untuk mempertahankan kekuasaan. Namun di sisi lain, ia dianggap sebagai simbol perlawanan, seorang pemimpin yang berani menantang dominasi kekuatan besar di Timur Tengah. Dua gambaran ini tidak muncul begitu saja. Ia terbentuk dari rangkaian peristiwa panjang, dari keputusan politik yang diambil dalam tekanan, hingga bagaimana peristiwa-peristiwa itu kemudian diceritakan kembali kepada dunia. Pada akhirnya, citra seorang pemimpin tidak hanya ditentukan oleh tindakannya, tetapi juga oleh siapa yang memiliki kekuatan untuk menyusun narasi tentang dirinya. Pada akhir abad ke-20, Timur Tengah bukan hanya wilayah konflik, tetapi juga medan perebutan pengaruh global. Negara-negara besar terlibat secara langsung maupun tidak langsung, mendukung pihak tertentu, membangun aliansi, lalu berbalik arah ketika kepentingan berubah. Dalam situasi seperti ini, seorang pemimpin bisa dengan cepat berubah status dari sekutu strategis menjadi ancaman, bahkan tanpa banyak berubah sebagai individu. Saddam Hussein berada tepat di tengah dinamika tersebut. Ia tidak muncul dari ruang kosong, dan setiap keputusan yang ia ambil selalu memiliki latar belakang yang kuat. Langkah-langkahnya, baik dalam membangun kekuasaan di dalam negeri maupun menghadapi tekanan dari luar, selalu terkait dengan situasi yang lebih besar, yang seringkali tidak terlihat jika hanya dilihat dari satu sudut pandang. Seiring waktu, narasi tentang Saddam semakin mengerucut. Ia diposisikan sebagai ancaman dan sosok yang harus dijatuhkan. Namun di balik gambaran yang tampak sederhana itu, terdapat realitas yang jauh lebih kompleks tentang bagaimana kekuasaan dibangun, bagaimana hubungan internasional berubah, dan bagaimana sebuah negara bertahan di bawah tekanan dari dalam dan luar negeri. Pertanyaannya bukan lagi sekadar apakah Saddam Hussein seorang diktator atau simbol perlawanan. Yang lebih penting adalah bagaimana gambaran itu terbentuk, siapa yang membentuknya, dan seberapa dekat narasi tersebut dengan kenyataan yang sebenarnya. Inilah kisah Saddam Hussein, tentang kekuasaan yang dibangun di tengah tekanan, tentang aliansi yang berubah seiring kepentingan, dan tentang bagaimana sejarah seringkali ditulis oleh mereka yang memegang kendali atas cerita. Saddam Hussein lahir pada tahun 1937 di sebuah desa kecil dekat Tikrit di Irak Utara. Wilayah ini jauh dari pusat kekuasaan dan tertinggal secara ekonomi. Ia tumbuh di lingkungan pedesaan yang kering dengan kondisi sosial yang keras dan akses terbatas terhadap pendidikan serta layanan dasar. Dalam struktur masyarakat seperti ini, peluang untuk naik status hampir tidak ada. Posisi seseorang sejak awal lebih banyak ditentukan oleh keluarga, hubungan suku, dan kekuatan pribadi. Sejak lahir, Saddam sudah berada dalam kondisi yang tidak stabil. Ayahnya menghilang sebelum ia dilahirkan dan tidak pernah menjadi bagian dari hidupnya. Di Irak pada masa itu, ketiadaan sosok ayah bukan hanya kehilangan emosional, tetapi juga hilangnya pelindung utama keluarga. Tanpa peran tersebut, posisi keluarga menjadi jauh lebih rentan, baik secara ekonomi maupun sosial. Ibunya kemudian menikah kembali, berharap mendapatkan kehidupan yang lebih stabil. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Saddam tumbuh dalam rumah tangga yang keras, di mana tekanan dan kekerasan menjadi bagian dari keseharian. Dalam lingkungan seperti ini, rasa aman hampir tidak pernah ia rasakan. Sejak kecil, ia tidak tumbuh dalam kondisi yang mendukung perkembangan, melainkan dalam situasi yang menuntutnya untuk terus bertahan. Dalam kondisi seperti itu, sebuah keputusan penting diambil. Saddam dikirim untuk tinggal bersama pamannya, Khairallah Talfah, di Tikrit. Pamannya adalah mantan perwira militer dengan pandangan politik yang kuat, terutama tentang nasionalisme Arab dan penolakan terhadap pengaruh asing.
Lingkungan barunya lebih terstruktur, tetapi tetap keras dalam membentuk disiplin dan karakter. Di bawah pengaruh sang paman, Saddam mulai mengenal gagasan yang lebih luas tentang dunia. Ia mulai melihat kehidupan bukan hanya sebagai perjuangan pribadi, tetapi sebagai bagian dari dinamika yang lebih besar tentang bangsa, kekuasaan, dan posisi Irak di tengah perubahan Timur Tengah. Namun, sebelum gagasan itu berkembang, pengalaman masa kecilnya tetap menjadi fondasi utama. Hidup dalam tekanan, ketidakpastian, dan kebutuhan untuk bertahan. Lingkungan seperti ini perlahan membentuk cara pandangnya. Seseorang yang tumbuh tanpa stabilitas cenderung melihat dunia sebagai tempat yang penuh ancaman. Dalam kondisi seperti itu, kekuatan bukan lagi sekadar pilihan. Ia menjelma menjadi sebuah kebutuhan. Kepercayaan terhadap orang lain perlahan menghilang, sementara keinginan untuk mengendalikan keadaan di sekitarnya menjadi semakin kuat. Bagi Saddam, masa kecilnya bukan sekadar masa lalu. Pengalaman itu menjadi dasar yang terus memengaruhi hidupnya. Cara ia memahami kekuasaan, merespons ancaman, hingga membangun hubungan dengan orang lain, semuanya berakar dari lingkungan yang membesarkannya. Dari kondisi keras inilah terbentuk cara pandangnya yang kelak akan menentukan langkah-langkahnya saat memasuki dunia politik yang jauh lebih kompleks. Memasuki masa remaja, dunia Saddam Hussein mulai meluas. Ia tidak lagi hanya dibentuk oleh pengalaman pribadi, tetapi juga oleh gagasan-gagasan besar yang berkembang di Timur Tengah saat itu. Irak, seperti banyak negara Arab lainnya, sedang berada dalam masa transisi, keluar dari bayang-bayang kolonialisme dan berusaha menentukan arah politiknya sendiri di tengah persaingan kekuatan global. Di bawah pengaruh pamannya, Khairallah Talfah, Saddam mulai mengenal konsep nasionalisme Arab. Ide ini menekankan persatuan bangsa-bangsa Arab sebagai satu kekuatan politik yang mandiri, tanpa bergantung pada pihak luar. Bagi Irak yang secara formal telah merdeka namun masih berada dalam pengaruh asing, gagasan ini terasa relevan, terutama bagi generasi muda yang menyadari adanya jarak antara kedaulatan di atas kertas dan kenyataan di lapangan. Pada saat yang sama, berkembang pula sentimen anti-imperialisme yang kuat. Inggris yang sebelumnya berperan besar dalam pembentukan negara Irak modern masih dipandang sebagai kekuatan yang membatasi kedaulatan penuh negara tersebut. Di berbagai negara Arab muncul keyakinan bahwa campur tangan asing menjadi salah satu penyebab utama ketidakstabilan politik dan keterbelakangan ekonomi. Bagi Saddam, gagasan perlawanan terhadap pengaruh luar ini sejalan dengan pengalaman hidupnya yang sejak kecil penuh tekanan dan ketidakpastian. Di tengah perkembangan pemikiran tersebut, pendidikan formal Saddam tidak berjalan mulus. Ia mengalami keterlambatan dalam mengakses pendidikan dan jalur akademiknya tidak berkembang seperti banyak tokoh politik lainnya. Namun, keterbatasan ini tidak menghentikannya. Ia tetap menunjukkan ketertarikan besar terhadap isu-isu kekuasaan, kepemimpinan, dan perubahan sosial. Ketertarikan ini kemudian mendorongnya untuk mencari lingkungan yang lebih dekat dengan dunia politik. Ia menyaksikan perubahan kekuasaan di Irak, dari monarki yang didukung Barat hingga munculnya gerakan militer dan sipil yang menuntut perubahan. Dari peristiwa-peristiwa ini, ia mulai memahami bahwa kekuasaan bukan sesuatu yang tetap, melainkan sesuatu yang bisa direbut dan dipertahankan melalui tindakan. Pada tahap ini, ideologi mulai bertemu dengan ambisi pribadi. Nasionalisme Arab memberinya arah tentang identitas dan tujuan, sementara sentimen anti-imperialisme membentuk cara pandangnya terhadap lawan. Di sisi lain, pengalaman hidup yang keras membuatnya melihat kekuasaan sebagai sesuatu yang harus dikuasai secara penuh, bukan sekadar dipahami. Perpaduan antara ideologi dan pengalaman ini mendorongnya untuk terlibat langsung dalam politik. Saddam tidak lagi hanya menjadi pengamat, tetapi mulai melihat dirinya sebagai bagian dari perubahan. Dalam situasi Irak yang penuh gejolak, ruang untuk tetap netral semakin sempit. Di titik inilah, langkah berikutnya mulai terbentuk. Ideologi yang sebelumnya hanya menjadi pemikiran perlahan berubah menjadi tindakan. Jaringan yang ia bangun, lingkungan yang ia masuki, dan keputusan-keputusan yang ia ambil mulai mengarah pada satu tujuan,
keterlibatan aktif dalam gerakan politik yang ingin mengubah arah negara. Memasuki akhir dekade 1950-an, Irak berada dalam kondisi politik yang tidak stabil. Sistem monarki yang selama ini berkuasa mulai kehilangan legitimasi, sementara berbagai kelompok politik berusaha mengisi kekosongan kekuasaan. Dalam situasi seperti ini, gerakan bawah tanah berkembang pesat, membawa ide-ide perubahan yang tidak dapat disalurkan melalui jalur resmi. Di tengah dinamika tersebut, Saddam Hussein mulai mengambil langkah nyata. Ia bergabung dengan Partai Ba'ath, sebuah organisasi politik yang mengusung persatuan Arab, sosialisme, dan penolakan terhadap pengaruh asing. Bagi para anggotanya, Ba'ath bukan sekadar partai, tetapi gerakan ideologis yang ingin mengubah tatanan politik di dunia Arab. Bergabungnya Saddam dengan Ba'ath menandai perubahan penting dalam perannya. Ia tidak lagi sekadar pengamat, tetapi mulai terlibat langsung dalam aktivitas organisasi. Pada tahap awal, perannya tidak selalu terlihat. Banyak kegiatan dilakukan secara diam-diam karena situasi politik belum memberi ruang bagi gerakan oposisi yang radikal. Aktivitas bawah tanah menjadi bagian dari keseharian gerakan ini. Pertemuan dilakukan secara tertutup, komunikasi dijaga dengan hati-hati, dan jaringan dibangun melalui hubungan personal yang kuat. Dalam kondisi seperti ini, kepercayaan menjadi hal yang sangat penting. Kesalahan kecil dapat berujung pada penangkapan, sementara keberhasilan bergantung pada disiplin dan kemampuan menjaga kerahasiaan. Saddam mulai menempatkan dirinya dalam struktur seperti ini. Ia dikenal sebagai anggota yang disiplin dan mampu menjalankan tugas dengan baik. Dalam organisasi yang bergerak di bawah tekanan, kualitas tersebut menjadi nilai utama. Perannya berkembang bukan hanya karena keyakinan ideologis, tetapi juga karena kemampuannya beradaptasi dengan sistem kerja yang menuntut ketelitian dan kehati-hatian. Di dalam Ba'ath, gagasan persatuan Arab tidak hanya menjadi wacana, tetapi tujuan yang harus diperjuangkan. Irak dipandang sebagai bagian dari entitas yang lebih besar, sementara batas negara dianggap sebagai hasil pembagian kekuatan asing di masa lalu. Pandangan ini memperkuat sikap anti-Barat yang sudah berkembang, terutama terhadap negara-negara yang dianggap memiliki kepentingan di kawasan tersebut. Dalam praktiknya, ideologi ini sering diterjemahkan ke dalam tindakan langsung. Gerakan revolusioner tidak hanya berbicara tentang perubahan bertahap, tetapi juga kemungkinan merebut kekuasaan melalui cara-cara non-konvensional. Dalam konteks ini, keterlibatan Saddam semakin meningkat. Ia tidak lagi sekadar mengikuti, tetapi mulai terlibat dalam operasi yang lebih berisiko. Situasi politik Irak yang terus berubah memberikan peluang sekaligus ancaman bagi gerakan seperti Ba'ath. Ketidakstabilan membuka ruang untuk bergerak, tetapi aparat negara tetap berusaha mempertahankan kendali. Benturan antara kelompok politik pun menjadi semakin sulit dihindari. Pada tahap ini, arah gerakan mulai berubah. Tidak lagi hanya membangun jaringan atau menyebarkan ide, tetapi mulai mengarah pada tindakan langsung terhadap pusat kekuasaan. Bagi Saddam, ini adalah fase baru, di mana risiko semakin besar dan setiap keputusan membawa konsekuensi serius. Namun, langkah awal dalam dunia politik radikal ini tidak berjalan mulus. Upaya yang dilakukan menghadapi hambatan besar, dan dalam waktu singkat, situasi berkembang di luar rencana. Apa yang dimulai sebagai upaya perubahan justru berujung pada peristiwa yang akan mengubah jalannya hidup Saddam secara drastis. Pada tahun 1959, situasi politik Irak kembali memanas. Setelah runtuhnya monarki pada tahun 1958, kekuasaan beralih ke tangan Abdul Karim Qasim. Awalnya, ia didukung oleh berbagai kelompok, termasuk nasionalis dan militer. Namun seiring waktu, kebijakan dan arah politiknya mulai menimbulkan ketegangan, terutama dengan kelompok yang memiliki visi berbeda tentang masa depan Irak, termasuk Partai Ba'ath. Dalam situasi ini, muncul rencana untuk mengubah kekuasaan secara langsung. Salah satu langkah yang diambil adalah upaya pembunuhan terhadap Qasim, sebuah tanda bahwa konflik politik telah bergeser dari perbedaan ide menjadi konfrontasi terbuka. Saddam Hussein, yang saat itu masih berusia awal 20-an, terlibat dalam operasi ini sebagai bagian dari kelompok pelaksana.
Serangan dilakukan di Baghdad, menargetkan iring-iringan kendaraan Qasim. Namun rencana tersebut tidak berjalan sesuai harapan. Serangan memang melukai beberapa orang, tetapi Qasim berhasil selamat. Dalam kekacauan yang terjadi, para pelaku terpaksa melarikan diri untuk menghindari penangkapan. Saddam sendiri mengalami luka yang membuat pelariannya menjadi semakin sulit. Kegagalan ini membawa dampak langsung. Aparat keamanan bergerak cepat memburu para pelaku dan jaringan Ba'ath di Irak mengalami tekanan besar. Bagi Saddam, tidak banyak pilihan yang tersisa. Ia harus meninggalkan Irak untuk menyelamatkan diri. Sebuah keputusan yang menandai awal masa pengasingannya. Ia melarikan diri ke Suriah sebelum akhirnya menuju Mesir yang saat itu dipimpin oleh Gamal Abdel Nasser. Mesir menjadi tempat yang relatif aman bagi aktivis nasionalis Arab sekaligus pusat berkembangnya ideologi pan-Arabisme. Di sana, Saddam tidak hanya bersembunyi tetapi juga mulai membangun kembali arah hidupnya. Selama berada di Mesir, ia memperluas jaringan dan memperdalam pemahaman politiknya. Ia berinteraksi dengan berbagai tokoh dan kelompok yang memiliki pandangan serupa bahwa perubahan politik harus diperjuangkan secara aktif, bahkan dengan cara-cara ekstrem. Lingkungan ini memberinya kesempatan untuk melihat bagaimana gerakan politik bekerja dalam skala yang lebih luas. Ia juga mulai melanjutkan pendidikannya, sesuatu yang sebelumnya tidak ia jalani secara konsisten. Meski jalur akademiknya tetap terbatas, pengalaman ini memberinya akses pada pemikiran politik yang lebih terstruktur. Ia mulai memahami pola kekuasaan, strategi, dan dinamika negara secara lebih sistematis. Kegagalan di Irak tidak membuatnya menjauh dari politik, justru sebaliknya, peristiwa itu menjadi pelajaran penting. Ia melihat bagaimana sebuah operasi bisa gagal, bagaimana jaringan bisa runtuh, dan bagaimana negara merespons ancaman terhadap kekuasaan. Pengalaman ini membentuk cara pandangnya terhadap risiko dan perencanaan di masa depan. Dalam pengasingan, ambisinya tidak memudar, justru menjadi lebih terarah. Saddam mulai memahami bahwa perubahan politik tidak hanya membutuhkan keberanian, tetapi juga strategi, jaringan, dan kemampuan membaca situasi dengan tepat. Fase ini menjadi jeda penting dalam perjalanannya. Dari kegagalan yang hampir mengakhiri segalanya, ia justru mendapatkan kesempatan untuk memperkuat dirinya. Ketika peluang untuk kembali ke Irak muncul beberapa tahun kemudian, ia tidak lagi berada pada posisi yang sama seperti sebelumnya. Pada awal dekade 1960-an, Irak berada dalam masa transisi yang rapuh. Runtuhnya monarki tidak secara otomatis membawa stabilitas. Justru sebaliknya, konflik internal terus bergolak dan kekuasaan di Baghdad silih berganti. Di tengah kekacauan ini, muncul peluang bagi tokoh-tokoh yang sebelumnya berada di pengasingan untuk kembali, termasuk di antaranya kader-kader Partai Ba'ath yang mulai menemukan celah untuk bangkit meski situasinya masih jauh dari kata aman. Saddam Hussein kembali ke Irak dalam konteks tersebut. Ia bukan lagi pemuda tanpa arah seperti sebelumnya. Pengasingan dan kegagalan telah membentuknya, memberinya pelajaran tentang bagaimana kekuasaan benar-benar bekerja. Namun Irak yang ia temui kini jauh lebih rumit. Berbagai kelompok saling berebut pengaruh dan setiap langkah politik dipenuhi risiko. Tak butuh waktu lama, Saddam kembali aktif di Partai Ba'ath. Partai ini tengah berusaha bangkit setelah sebelumnya mengalami tekanan dan penindasan. Dalam kondisi seperti itu, orang-orang yang berpengalaman dan loyal menjadi sangat berharga. Saddam perlahan naik ke posisi penting, tidak selalu terlihat di depan, tetapi berperan dalam mengatur dan memperkuat struktur internal partai. Salah satu aspek yang menonjol dari perannya adalah pendekatannya yang sangat terstruktur. Ia tidak hanya berbicara soal ideologi, tetapi fokus pada bagaimana kekuasaan dibangun secara nyata. Ia menyusun jaringan, mengikat loyalitas, dan mengontrol aliran informasi. Dalam lingkungan politik yang penuh risiko, kemampuan untuk menjaga kerahasiaan dan memastikan koordinasi menjadi faktor yang menentukan. Perlahan, reputasinya terbentuk. Saddam dikenal sebagai pribadi yang disiplin dan mampu menjalankan tugas dengan tepat. Dalam organisasi yang hidup di bawah tekanan, kualitas ini membuatnya semakin dipercaya. Ia mulai diberi tanggung jawab yang lebih sensitif, mengelola hubungan internal dan mengawasi potensi ancaman, baik dari dalam maupun luar.
Pada saat yang sama, Saddam mulai memperluas jaringannya. Ia menjalin hubungan dengan militer, aparat keamanan, dan tokoh politik lainnya. Semua dilakukan secara diam-diam dan penuh perhitungan. Orang-orang yang loyal ditempatkan di posisi penting. Dengan cara ini, pengaruhnya berkembang tidak hanya di dalam partai, tetapi juga mulai menjangkau struktur negara. Kondisi politik Irak yang belum stabil justru menjadi ruang bagi strategi seperti ini untuk berkembang. Setiap perubahan kekuasaan menciptakan celah yang bisa dimanfaatkan. Saddam memahami hal itu. Ia tidak gegabah. Ia menunggu, mengamati, dan memperkuat posisinya secara perlahan, selalu dari balik layar. Pada titik ini, perannya mulai berubah. Ia bukan lagi sekadar pelaksana, tetapi mulai menjadi perancang. Ia tidak hanya mengikuti arah gerakan, tetapi mulai berkontribusi dalam menentukan langkah-langkah yang diambil oleh organisasi. Pengalaman masa lalu membuatnya lebih berhati-hati, namun ambisinya tetap kuat dengan strategi yang jauh lebih matang. Semua perkembangan ini tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi melalui proses yang konsisten. Setiap langkah kecil yang diambil, membangun relasi, memperkuat posisi, menjaga kendali, perlahan mengarah pada satu titik yang lebih besar. Ketika kondisi politik kembali bergerak menuju perubahan besar, Saddam sudah berada di posisi yang tepat, bukan lagi sebagai pengamat, melainkan sebagai pemain utama yang siap menentukan arah sejarah. Tahun 1968 menjadi salah satu titik paling menentukan dalam perjalanan politik Irak. Setelah bertahun-tahun dilanda ketidakstabilan, fondasi pemerintahan yang ada mulai melemah dan kehilangan kendali yang nyata. Kekuasaan di Baghdad tidak lagi berdiri di atas pijakan yang kokoh. Dalam kondisi yang rapuh dan penuh ketidakpastian ini, Partai Ba'ath melihat sebuah peluang, bukan sekadar untuk kembali ke panggung politik, tetapi untuk mengambil alih kendali negara dengan perencanaan yang jauh lebih matang dibandingkan upaya-upaya sebelumnya. Kudeta yang terjadi pada Juli tahun 1968 bukanlah peristiwa yang muncul secara tiba-tiba. Di baliknya, terdapat proses panjang yang melibatkan koordinasi erat antara unsur militer dan jaringan politik yang telah dibangun dengan hati-hati. Di permukaan, para perwira militer tampil sebagai aktor utama dalam pengambilalihan kekuasaan. Namun di balik layar, terdapat mekanisme yang bekerja secara terorganisir, mengamankan titik-titik strategis sekaligus memastikan bahwa setiap potensi perlawanan dapat dikendalikan bahkan sebelum sempat berkembang. Dalam struktur inilah Saddam Hussein menempati posisi yang penting, meskipun tidak terlihat secara langsung di garis depan. Ia tidak muncul sebagai figur utama dalam deklarasi kekuasaan, tetapi berperan dalam mengatur berbagai mekanisme yang membuat kudeta berjalan efektif. Pengalaman masa lalunya memberinya pemahaman yang jelas, merebut kekuasaan hanyalah satu tahap, sementara tantangan sesungguhnya adalah bagaimana menjaga dan mempertahankan kendali setelahnya. Setelah kudeta berhasil dilakukan, perhatian segera beralih pada satu hal yang krusial, penguasaan aparat keamanan. Dalam sistem baru yang sedang dibangun, stabilitas tidak bisa hanya bergantung pada dukungan politik semata. Kekuasaan harus ditopang oleh kontrol yang kuat terhadap institusi-institusi yang memiliki kemampuan untuk mempertahankan atau justru menggoyahkannya. Dalam tahap inilah, Saddam mulai memainkan peran kunci dalam membangun sekaligus mengonsolidasikan struktur keamanan negara. Ia terlibat langsung dalam pembentukan jaringan intelijen dan sistem pengawasan yang dirancang untuk mendeteksi setiap potensi ancaman sejak tahap paling awal. Pendekatan yang digunakan tidak hanya bersifat reaktif, menanggapi ancaman yang sudah muncul, tetapi juga preventif, dengan tujuan mencegah ancaman itu berkembang sejak dini. Melalui pengumpulan dan pengelolaan informasi secara sistematis, pemerintah dapat mengantisipasi pergerakan oposisi bahkan sebelum menjadi ancaman yang nyata. Dalam proses ini, loyalitas menjadi elemen yang sangat menentukan. Saddam memahami bahwa kekuasaan tidak hanya bertumpu pada struktur formal atau jabatan resmi, tetapi juga pada hubungan personal yang kuat dan dapat diandalkan. Orang-orang yang dianggap loyal secara bertahap ditempatkan pada posisi-posisi strategis, membentuk jaringan yang saling terhubung dan memperkuat kendali terhadap berbagai lapisan kekuasaan di dalam negara.
Perannya dalam pengelolaan keamanan negara secara perlahan meningkatkan pengaruhnya di dalam pemerintahan. Meskipun secara formal ia belum menempati posisi tertinggi, kendali terhadap aparat keamanan memberinya akses langsung ke pusat kekuasaan. Informasi yang ia miliki serta kemampuannya dalam mengelola struktur tersebut secara bertahap menjadikannya salah satu figur paling berpengaruh meskipun tetap berada di balik layar. Kudeta tahun 1968 juga menandai perubahan mendasar dalam cara kekuasaan dijalankan di Irak. Jika sebelumnya pergantian rezim sering kali diikuti dengan ketidakpastian yang berkepanjangan, kali ini muncul upaya yang lebih terarah untuk menciptakan stabilitas melalui kontrol yang terpusat. Sistem yang dibangun tidak hanya bertujuan mempertahankan kekuasaan, tetapi juga memastikan bahwa tidak ada ruang bagi oposisi untuk berkembang tanpa terdeteksi. Dalam konteks ini, Saddam tidak lagi sekadar menjalankan peran teknis. Ia mulai terlibat dalam membentuk arah kebijakan yang diambil. Pengalaman hidupnya yang keras dan penuh tekanan sejak usia muda tercermin dalam pendekatannya terhadap keamanan dan kontrol. Baginya, stabilitas bukanlah sesuatu yang muncul dengan sendirinya, tetapi sesuatu yang harus dijaga, diawasi, dan dikendalikan secara aktif. Seiring berjalannya waktu, posisi yang ia pegang di balik layar justru menjadi sumber kekuatan yang semakin besar. Tanpa harus tampil di garis depan, Saddam mampu memengaruhi cara negara dijalankan. Ia memahami alur informasi, mengendalikan mekanisme keamanan, dan membangun jaringan yang menjangkau berbagai lapisan kekuasaan, membuat pengaruhnya meluas jauh melampaui posisinya secara formal. Setelah pengambilalihan kekuasaan pada tahun 1968, tantangan utama bagi pemerintahan baru tidak berhenti pada upaya mempertahankan posisi. Lebih dari itu, mereka harus membangun legitimasi di mata rakyat. Stabilitas tidak bisa hanya bergantung pada kekuatan militer atau kontrol politik semata. Negara dituntut untuk menunjukkan hasil yang nyata, baik melalui pembangunan ekonomi maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat secara langsung. Salah satu langkah paling menentukan dalam fase ini adalah nasionalisasi industri minyak pada awal dekade 1970-an. Sebelum itu, sektor minyak Irak masih berada di bawah kendali perusahaan asing yang memiliki pengaruh besar terhadap produksi dan distribusi. Dengan mengambil alih sektor ini, pemerintah Irak memperoleh kendali langsung atas sumber daya paling strategis di negara tersebut. Keputusan ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga soal kedaulatan. Dan pada saat yang sama, membuka akses terhadap pendapatan negara yang jauh lebih besar. Lonjakan pendapatan dari sektor minyak kemudian dimanfaatkan untuk mendorong berbagai program pembangunan. Infrastruktur mulai diperluas secara signifikan, sektor industri diperkuat, dan negara mengambil peran yang lebih aktif dalam mengatur distribusi sumber daya. Dalam waktu yang relatif singkat, Irak mengalami pertumbuhan ekonomi yang mencolok, menciptakan kesan bahwa pemerintahan baru benar-benar mampu menghadirkan perubahan yang nyata. Di sisi lain, investasi besar juga diarahkan ke sektor pendidikan. Pemerintah memperluas program pendidikan dengan tujuan meningkatkan tingkat literasi sekaligus menciptakan tenaga kerja yang lebih terampil. Sekolah-sekolah dibangun di berbagai wilayah, akses pendidikan diperluas hingga menjangkau daerah yang sebelumnya terpinggirkan, dan pendidikan mulai ditempatkan sebagai salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional. Perkembangan serupa juga terjadi di sektor kesehatan. Fasilitas medis diperluas, layanan kesehatan menjadi lebih mudah diakses, dan pemerintah berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Dalam banyak hal, kebijakan-kebijakan ini membawa perubahan yang nyata, terutama jika dibandingkan dengan kondisi sebelumnya yang jauh lebih terbatas. Namun di balik pembangunan tersebut, ada proses lain yang berjalan secara bersamaan, penguatan sistem keamanan negara. Pemerintah secara bertahap memperluas jaringan pengawasan dan meningkatkan kapasitas aparat untuk menjaga stabilitas internal. Fokusnya tidak hanya pada ancaman dari luar, tetapi juga pada potensi oposisi yang berkembang di dalam negeri. Pendekatan ini menciptakan sistem yang sangat terkontrol.
Informasi menjadi alat utama dalam menjaga stabilitas, sementara loyalitas terhadap negara dan kepemimpinan diawasi dengan ketat. Setiap potensi ancaman diidentifikasi dan ditangani dengan cepat, seringkali sebelum berkembang menjadi gerakan yang lebih besar. Dalam sistem seperti ini, stabilitas memang dapat dipertahankan, namun dengan konsekuensi berupa semakin terbatasnya ruang gerak politik. Kondisi Irak pada periode ini menunjukkan dua sisi yang berjalan beriringan. Di satu sisi, terdapat kemajuan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup yang dirasakan oleh sebagian besar masyarakat. Negara tampak kuat, terorganisir, dan mampu mengelola sumber dayanya dengan efektif. Namun di sisi lain, kontrol terhadap masyarakat semakin diperketat, menciptakan situasi di mana stabilitas dan kebebasan tidak selalu berjalan seimbang. Di tengah dinamika tersebut, posisi Saddam Hussein terus menguat. Meskipun secara formal ia belum menjadi pemimpin tertinggi, perannya dalam mengelola berbagai aspek penting negara, mulai dari keamanan hingga kebijakan strategis, membuatnya semakin dominan dalam struktur kekuasaan. Pengaruhnya tidak hanya terlihat dalam keputusan-keputusan besar, tetapi juga dalam bagaimana sistem itu sendiri dibentuk dan dijalankan. Selain itu, ancaman terhadap Irak tidak hanya datang dari dalam negeri. Pada periode ini, kawasan Timur Tengah berada dalam ketegangan yang tinggi, ditandai dengan konflik antar negara dan persaingan pengaruh yang terus berlangsung. Dalam menghadapi situasi tersebut, pemerintah Irak berupaya menampilkan diri sebagai negara yang kuat, mandiri, dan mampu bertahan di tengah tekanan eksternal yang semakin kompleks. Kombinasi antara pembangunan ekonomi, program sosial, dan kontrol keamanan pada akhirnya membentuk fondasi yang relatif stabil. Namun stabilitas ini bukan sesuatu yang muncul secara alami. Ia merupakan hasil dari kebijakan yang dirancang dengan hati-hati, keputusan yang diperhitungkan, serta sistem yang dibangun untuk memastikan bahwa kekuasaan tetap berada dalam kendali. Fase konsolidasi ini menjadi titik penting dalam perjalanan Saddam Hussein. Dari posisi di balik layar, ia kini berada di ambang kendali penuh atas negara. Struktur yang telah dibangun, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun keamanan, menciptakan kondisi yang membuka jalan bagi satu langkah berikutnya, peralihan menuju kekuasaan yang sepenuhnya terpusat di tangannya. Memasuki akhir dekade 1970-an, struktur kekuasaan di Irak secara formal masih berada di bawah kepemimpinan Ahmed Hassan al-Bakr. Namun di balik struktur resmi tersebut, keseimbangan kekuasaan telah bergeser secara perlahan namun pasti. Selama bertahun-tahun, Saddam Hussein telah mengendalikan berbagai aspek penting negara, mulai dari aparat keamanan, jaringan politik, hingga arah kebijakan strategis. Tanpa harus berada di posisi tertinggi, ia telah menempatkan dirinya tepat di jalur menuju puncak kekuasaan. Pada tahun 1979, pergeseran itu akhirnya menjadi kenyataan yang terbuka. Ahmed Hassan al-Bakr mengundurkan diri dari jabatannya, dan Saddam Hussein secara resmi mengambil alih posisi Presiden Irak. Pergantian ini tidak berlangsung melalui proses yang terbuka atau kompetitif, melainkan melalui mekanisme internal yang telah disiapkan dengan cermat. Di permukaan, transisi ini tampak berjalan tertib dan terkendali. Namun di baliknya, perubahan ini menandai awal dari fase baru dalam arah pemerintahan Irak. Setelah menjabat sebagai presiden, Saddam bergerak cepat untuk memastikan bahwa tidak ada celah dalam struktur kekuasaan yang dapat mengancam posisinya. Dalam sistem politik yang sangat bergantung pada loyalitas, perbedaan pandangan, bahkan di dalam partai sendiri, dipandang sebagai potensi risiko. Situasi ini kemudian berkembang menjadi sebuah proses pembersihan internal di tubuh Partai Ba'ath yang dilakukan secara sistematis. Salah satu momen paling menentukan terjadi dalam sebuah rapat internal partai yang kemudian menjadi titik balik. Dalam pertemuan tersebut diumumkan adanya dugaan konspirasi yang melibatkan sejumlah anggota partai tingkat tinggi. Nama-nama yang disebut tidak hanya berasal dari pihak luar, tetapi juga dari dalam lingkaran kekuasaan itu sendiri. Suasana yang semula merupakan forum politik berubah dengan cepat menjadi ruang yang penuh tekanan dan ketegangan. Beberapa anggota yang dituduh segera ditangkap, sementara yang lain dipaksa untuk mengakui keterlibatan mereka di hadapan forum tersebut. Dampaknya terasa langsung.
Ketakutan menyebar di dalam struktur partai dan batas antara loyalitas dan ancaman menjadi semakin kabur. Tidak lama kemudian, sejumlah tokoh yang dituduh terlibat di eksekusi menegaskan bahwa pembersihan ini bukan sekadar peringatan, melainkan tindakan nyata untuk menghilangkan setiap potensi perlawanan. Langkah ini memiliki dua tujuan yang berjalan bersamaan. Di satu sisi, ia menyingkirkan individu-individu yang dianggap berpotensi menjadi pesaing. Di sisi lain, ia mengirimkan pesan yang tidak bisa disalahartikan kepada seluruh struktur kekuasaan, bahwa kendali kini sepenuhnya berada di tangan presiden. Dalam sistem seperti ini, kepatuhan tidak lagi sekadar diharapkan, tetapi dipastikan melalui konsekuensi yang nyata dan terlihat. Setelah proses tersebut, struktur kekuasaan di Irak berubah secara signifikan menjadi jauh lebih terpusat. Keseimbangan internal di dalam partai maupun pemerintahan hampir tidak lagi terlihat. Keputusan-keputusan penting berada di bawah kendali langsung Saddam, sementara institusi-institusi negara berfungsi dalam kerangka yang telah disesuaikan untuk mendukung kekuasaan tersebut. Perubahan ini turut memengaruhi cara negara dijalankan. Kebijakan tidak lagi melalui proses kompromi yang panjang dan kompleks, melainkan dapat diputuskan dengan cepat dan tegas. Dalam beberapa hal, kondisi ini menciptakan efisiensi dalam pengambilan keputusan. Namun di sisi lain, ruang bagi perbedaan pendapat semakin menyempit dan kontrol terhadap dinamika politik menjadi semakin ketat. Pada titik ini, Saddam Hussein tidak lagi sekadar figur berpengaruh di balik layar. Ia telah menjadi pusat dari seluruh struktur kekuasaan negara. Sistem yang selama ini ia bangun kini berada sepenuhnya dalam kendalinya, menciptakan kondisi di mana stabilitas dan kontrol berjalan dalam satu arah yang tidak terpisahkan. Namun, kekuasaan yang terpusat seperti ini tidak pernah sepenuhnya bebas dari risiko. Di kawasan Timur Tengah, ketegangan antar negara terus meningkat dan dinamika geopolitik bergerak dengan cepat dan tidak menentu. Tidak lama setelah ia memegang kendali penuh, kepemimpinan Saddam akan menghadapi ujian yang jauh lebih besar. Sebuah konflik yang tidak hanya melibatkan Irak, tetapi juga akan mengubah keseimbangan kekuatan di kawasan secara keseluruhan. Pada tahun 1980, ketegangan antara Irak dan Iran akhirnya berubah menjadi konflik terbuka. Revolusi Iran pada tahun 1979 telah mengguncang tatanan politik di kawasan, menggantikan sistem monarki dengan pemerintahan baru yang membawa ideologi berbeda. Perubahan ini tidak hanya mengubah arah Iran, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran di negara-negara sekitarnya. Bagi Irak, situasi ini bukan sekadar perubahan di negara tetangga, melainkan potensi ancaman yang dapat memengaruhi keseimbangan internal dan regional. Bagi Saddam Hussein, kondisi tersebut menghadirkan dua kemungkinan sekaligus, ancaman dan peluang. Di satu sisi, ada kekhawatiran bahwa semangat revolusi Iran dapat menyebar dan memengaruhi stabilitas dalam negeri Irak, terutama di kalangan kelompok tertentu. Namun di sisi lain, Iran yang masih berada dalam fase konsolidasi pasca revolusi terlihat belum sepenuhnya stabil. Situasi ini dipandang sebagai momentum yang dapat dimanfaatkan untuk mengambil inisiatif militer sebelum Iran benar-benar pulih. Pada September 1980, Irak melancarkan serangan ke wilayah Iran, menandai dimulainya perang yang kelak berlangsung selama 8 tahun. Pada tahap awal, operasi ini dirancang sebagai kampanye cepat, dengan tujuan mengamankan wilayah perbatasan yang disengketakan sekaligus memperkuat posisi Irak di kawasan. Namun, perhitungan tersebut tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Iran merespons dengan mobilisasi besar-besaran dan berhasil mempertahankan wilayahnya. Konflik yang semula diperkirakan akan berlangsung singkat justru berubah menjadi perang berkepanjangan. Garis depan yang awalnya bergerak cepat kemudian berubah menjadi medan tempur yang statis, di mana pertempuran terus berlangsung tanpa kemajuan yang berarti bagi kedua belah pihak. Perang ini perlahan berkembang menjadi konflik yang menguras sumber daya, tenaga, dan waktu dalam skala yang sangat besar. Dalam situasi tersebut, Saddam mulai membangun narasi baru tentang perannya. Ia tidak hanya menampilkan dirinya sebagai pemimpin Irak, tetapi juga sebagai pelindung dunia Arab dari pengaruh revolusi Iran.
Narasi ini digunakan untuk membangun dukungan, baik di dalam negeri maupun di tingkat regional. Irak tidak lagi diposisikan sebagai pihak yang memulai konflik, melainkan sebagai negara yang berada di garis depan dalam menghadapi ancaman yang lebih luas. Seiring berjalannya waktu, perang ini mulai menarik perhatian kekuatan global. Meskipun tidak terlibat secara langsung dalam pertempuran, sejumlah negara memberikan dukungan tidak langsung kepada Irak. Bantuan tersebut hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari dukungan logistik, informasi intelijen, hingga akses terhadap sumber daya yang diperlukan untuk mempertahankan perang dalam jangka panjang. Dukungan ini tidak terlepas dari kepentingan strategis yang lebih besar. Dalam konteks perang dingin dan dinamika kawasan, stabilitas Timur Tengah memiliki arti penting bagi banyak negara. Irak dalam posisi ini dipandang sebagai elemen yang dapat menyeimbangkan pengaruh Iran. Hubungan yang terbentuk selama periode ini menunjukkan bahwa posisi Irak dalam peta geopolitik bersifat dinamis, bergantung pada kepentingan yang terus berkembang. Di dalam negeri, perang berkepanjangan ini semakin memperkuat gaya kepemimpinan Saddam. Dalam kondisi konflik, keputusan harus diambil dengan cepat dan tegas. Struktur negara secara bertahap disesuaikan untuk mendukung kebutuhan perang, sementara kontrol terhadap masyarakat diperketat untuk menjaga stabilitas internal. Mobilisasi sumber daya dilakukan secara besar-besaran, mencakup sektor ekonomi, militer, hingga kehidupan sosial masyarakat. Namun, perang juga membawa tekanan besar bagi masyarakat Irak. Sumber daya yang sebelumnya digunakan untuk pembangunan dialihkan untuk mendukung kebutuhan militer. Kehidupan sehari-hari berubah seiring meningkatnya tuntutan terhadap tenaga kerja, logistik, dan dukungan terhadap garis depan. Dalam kondisi seperti ini, negara berusaha menjaga keseimbangan antara mempertahankan stabilitas internal dan memenuhi kebutuhan perang yang terus berlangsung. Bagi kedua negara, dampak konflik ini sangat besar. Ratusan ribu korban jatuh, baik dari kalangan militer maupun sipil. Infrastruktur mengalami kerusakan, ekonomi melemah, dan generasi yang tumbuh di masa itu hidup dalam bayang-bayang perang yang berkepanjangan. Meskipun kerugian yang dialami sangat besar, perang ini tidak menghasilkan kemenangan yang benar-benar menentukan bagi kedua pihak. Pada tahun 1988, konflik akhirnya berakhir tanpa perubahan signifikan pada batas wilayah. 8 tahun perang meninggalkan jejak yang mendalam, baik bagi Irak maupun Iran. Namun bagi Saddam Hussein, pengalaman ini memperkuat posisinya sebagai pemimpin yang telah melewati ujian besar, sekaligus membentuk cara pandangnya terhadap kekuasaan, ancaman, dan strategi di masa depan. Perang Iran-Irak bukan hanya konflik antara dua negara, tetapi bagian dari dinamika yang lebih luas di Timur Tengah. Konflik ini menunjukkan bagaimana Irak bergerak di antara kepentingan regional dan global, sekaligus membentuk peran yang akan terus berkembang dalam peristiwa-peristiwa berikutnya. Selama berlangsungnya perang Iran-Irak, posisi Irak dalam peta geopolitik internasional mengalami perubahan yang cukup signifikan. Negara ini tidak lagi sekadar dipandang sebagai pihak dalam konflik regional, tetapi juga sebagai bagian dari keseimbangan kekuatan yang lebih luas. Dalam konteks tersebut, hubungan Irak dengan negara-negara barat mulai berkembang. Tidak selalu terlihat secara terbuka, tetapi memiliki dampak yang nyata. Pada periode ini, Irak mulai diposisikan sebagai mitra strategis oleh sejumlah negara barat, bukan karena kesamaan ideologi, melainkan karena adanya kepentingan yang saling bertemu. Iran pasca revolusi dipandang sebagai faktor yang berpotensi mengganggu stabilitas kawasan. Dalam situasi ini, Irak dianggap sebagai penyeimbang terhadap pengaruh tersebut. Hubungan ini tidak selalu diwujudkan dalam bentuk aliansi formal. Namun dalam praktiknya, terdapat berbagai bentuk dukungan, mulai dari akses informasi, hubungan ekonomi, hingga ruang diplomatik yang memungkinkan Irak bertahan dalam konflik berkepanjangan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam politik internasional, kerjasama seringkali dibangun atas dasar kepentingan strategis, bukan prinsip semata. Bagi Saddam Hussein, kondisi ini memperkuat posisi Irak di tingkat global. Negara yang sebelumnya lebih berfokus pada urusan internal kini terlibat dalam dinamika yang lebih luas.
hubungan dengan Barat memberikan akses terhadap sumber daya dan dukungan yang dibutuhkan, sekaligus meningkatkan peran Irak di kawasan. Namun, hubungan seperti ini tidak pernah bersifat permanen. Ketika kepentingan mulai berubah, cara pandang terhadap Irak pun ikut bergeser. Faktor-faktor yang sebelumnya menjadikannya mitra perlahan mulai dilihat dalam sudut pandang yang berbeda. Setelah perang berakhir, Irak menghadapi tekanan baru, beban ekonomi akibat konflik, kebutuhan menjaga stabilitas, serta ambisi mempertahankan pengaruh di kawasan menciptakan situasi yang semakin kompleks. Dalam kondisi ini, langkah-langkah yang diambil Irak mulai memicu respons yang berbeda dari negara-negara yang sebelumnya mendukung. Perubahan ini terjadi secara bertahap. Hubungan yang sebelumnya didasarkan pada kepentingan bersama mulai mengalami ketegangan seiring arah kebijakan Irak yang tidak lagi sejalan. Dalam politik internasional, pergeseran seperti ini jarang diumumkan secara terbuka, tetapi terlihat dari perubahan sikap diplomatik dan kebijakan yang diambil. Bagi Saddam, dinamika ini menjadi pelajaran penting. Posisi sebuah negara dapat berubah dengan cepat. Mitra bisa menjadi lawan dan dukungan dapat berubah menjadi tekanan, tergantung pada kepentingan yang berkembang. Pada titik ini, hubungan Irak dengan Barat memasuki fase yang semakin tidak pasti. Apa yang sebelumnya tampak sebagai kerjasama strategis mulai bergerak ke arah yang lebih kompleks dan penuh ketegangan. Perubahan arah inilah yang kemudian menjadi latar bagi langkah berikutnya yang akan diambil oleh Saddam. Sebuah keputusan yang tidak hanya memengaruhi posisi Irak di kawasan, tetapi juga mengubah hubungan dengan Barat menjadi konfrontasi terbuka. Memasuki awal dekade 1990-an, Saddam Hussein berada dalam posisi yang jauh lebih kompleks dibandingkan sebelumnya. Perang Iran-Irak yang baru saja berakhir tidak memberinya kemenangan yang jelas, tetapi justru meninggalkan beban besar bagi negara yang ia pimpin. Di hadapannya kini terbentang dua tuntutan yang harus dijalankan secara bersamaan. Menjaga stabilitas di dalam negeri, sekaligus mempertahankan posisi Irak sebagai kekuatan penting di kawasan. Dalam kondisi seperti ini, ruang bagi pengambilan keputusan menjadi semakin sempit. Tekanan ekonomi, utang perang yang menumpuk, serta kebutuhan untuk mempertahankan legitimasi politik mendorong Saddam untuk mencari langkah yang cepat dan berdampak besar. Dalam perhitungan inilah, hubungan dengan Kuwait mulai mengambil peran yang semakin penting. Bagi Saddam, persoalan dengan Kuwait tidak hanya berhenti pada isu ekonomi. Ia melihatnya sebagai bagian dari dinamika yang lebih luas yang menyangkut posisi Irak di kawasan. Produksi minyak Kuwait yang tinggi dianggap memperburuk kondisi Irak dengan menekan harga global. Di saat yang sama, sengketa wilayah lama kembali diangkat dan dimasukkan ke dalam narasi politiknya. Secara bertahap, ia membangun argumen bahwa tindakan terhadap Kuwait bukan sekadar pilihan strategis, tetapi respons terhadap situasi yang dianggap merugikan Irak secara berkelanjutan. Pada Agustus tahun 1990, keputusan itu akhirnya diwujudkan. Saddam memerintahkan pasukan Irak untuk memasuki Kuwait dan dalam waktu singkat operasi militer tersebut berhasil menguasai negara itu. Keberhasilan awal ini memperlihatkan bagaimana keputusan yang ia ambil dapat dijalankan dengan cepat, terkoordinasi, dan efektif, sebuah ciri yang telah lama melekat pada cara ia mengelola kekuasaan. Namun perhitungan terhadap respons internasional tidak berjalan seperti yang ia perkirakan. Reaksi dari dunia luar datang dengan cepat dan dalam skala yang jauh lebih besar. Koalisi internasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat segera terbentuk dan tekanan terhadap Irak meningkat secara drastis. Dalam waktu singkat, situasi berubah dari konflik regional menjadi konfrontasi yang melibatkan kekuatan global. Bagi Saddam, situasi ini berkembang menjadi lebih dari sekadar persoalan militer. Ia kini menghadapi ujian langsung terhadap kepemimpinannya. Pilihan yang tersedia semakin terbatas, dan setiap langkah membawa konsekuensi yang besar. Meski berada di bawah tekanan, ia tetap mempertahankan keputusannya, menolak untuk mundur dari langkah yang telah diambil.
Ketika operasi militer koalisi dimulai, perbedaan kekuatan terlihat dengan sangat jelas. Serangan udara berskala besar diikuti dengan operasi darat yang cepat membuat posisi Irak semakin terdesak. Dalam waktu yang relatif singkat, pasukan Irak dipaksa mundur dari Kuwait. Langkah yang sebelumnya dimaksudkan sebagai strategi untuk memperkuat posisi justru berubah menjadi titik balik yang melemahkan kekuasaannya secara signifikan. Namun bagi Saddam, kekalahan militer bukanlah akhir dari persoalan yang ia hadapi. Setelah perang berakhir, ia memasuki fase yang lebih panjang dan tidak kalah berat, menghadapi sanksi internasional yang membatasi hampir seluruh aspek kehidupan negara. Dalam kondisi ini, tantangan yang dihadapinya bergeser, bukan lagi menghadapi perang terbuka, tetapi mempertahankan stabilitas di tengah tekanan yang berlangsung terus-menerus. Keputusan-keputusan yang ia ambil dalam periode ini menunjukkan pola yang konsisten dengan kepemimpinannya sebelumnya. Kontrol terhadap negara semakin diperketat, sementara narasi tentang ancaman dari luar terus diperkuat untuk menjaga kohesi internal. Ia tidak hanya berhadapan dengan tekanan eksternal, tetapi juga harus memastikan bahwa struktur kekuasaan di dalam negeri tetap bertahan di tengah kondisi yang semakin sulit. Dampak dari situasi ini terasa luas, terutama bagi masyarakat sipil. Keterbatasan ekonomi dan menurunnya akses terhadap kebutuhan dasar menciptakan tekanan yang besar dalam kehidupan sehari-hari. Namun dalam konteks kepemimpinan Saddam, prioritas utamanya tetap pada satu hal, mempertahankan kendali atas negara meskipun ruang geraknya semakin terbatas. Invasi Kuwait menjadi titik penting dalam perjalanan Saddam Hussein. Keputusan yang diambil dalam tekanan besar ini tidak hanya mengubah posisi Irak di tingkat global, tetapi juga membentuk cara dunia memandang dirinya sebagai pemimpin. Sejak titik ini, konflik tidak lagi hanya berbentuk konfrontasi militer, tetapi juga pertarungan narasi tentang kekuasaan dan ancaman. Kondisi yang terbentuk setelah peristiwa ini kemudian menjadi dasar bagi munculnya tuduhan-tuduhan baru yang akan mengarah pada konflik berikutnya. Sebuah fase yang akan membawa Saddam menghadapi tekanan dengan skala yang jauh lebih besar. Memasuki awal dekade 2000-an, Saddam Hussein menghadapi tekanan yang semakin besar dan semakin terarah. Setelah bertahun-tahun berada di bawah sanksi internasional, ia tidak lagi hanya berhadapan dengan pembatasan ekonomi, tetapi juga dengan perubahan cara dunia memandang dirinya. Irak di bawah kepemimpinannya mulai diposisikan sebagai ancaman global, sebuah label yang membawa konsekuensi jauh lebih besar daripada sekadar isolasi politik. Tuduhan yang paling menonjol adalah bahwa Saddam memiliki senjata pemusnah massal atau weapons of mass destruction. Klaim ini berkembang secara bertahap, diperkuat oleh pernyataan politik, laporan intelijen, dan tekanan diplomatik yang terus meningkat. Dalam narasi yang dibangun, Saddam tidak hanya digambarkan sebagai pemimpin yang berkuasa secara ketat di dalam negeri, tetapi juga sebagai figur yang berpotensi menggunakan atau menyebarkan senjata berbahaya dalam skala besar. Bagi Saddam, situasi ini menciptakan dilema yang sulit. Di satu sisi, ia berada di bawah tekanan untuk membuktikan bahwa Irak tidak memiliki senjata tersebut. Di sisi lain, ia harus menjaga citra kekuatan di hadapan lawan-lawannya di kawasan. Dalam sistem kekuasaan yang ia bangun, menunjukkan kelemahan dapat membuka ruang bagi tekanan yang lebih besar. Akibatnya, ia berada di antara dua kepentingan yang saling bertentangan, transparansi di mata dunia dan ketegasan di mata lawan. Sebagai respons terhadap tekanan internasional, Saddam menyetujui inspeksi ulang oleh tim Perserikatan Bangsa-Bangsa. Para inspektur memasuki berbagai lokasi yang dicurigai sebagai tempat penyimpanan atau pengembangan senjata. Proses ini berlangsung di bawah pengawasan ketat dan menjadi sorotan global. Namun seiring waktu tidak ditemukan bukti yang secara jelas menunjukkan keberadaan senjata pemusnah massal seperti yang dituduhkan. Meskipun demikian, narasi tentang ancaman yang ia wakili terus diperkuat. Salah satu momen paling penting terjadi ketika Colin Powell, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat dan mantan Jenderal Angkatan Darat AS, mempresentasikan dugaan bukti di hadapan Dewan Keamanan PBB. Dalam presentasi tersebut, Irak digambarkan memiliki program senjata tersembunyi yang berpotensi mengganggu stabilitas internasional.
Bagi banyak pihak, ini menjadi dasar untuk mendorong tindakan lebih lanjut terhadap rezim Saddam. Namun, tidak semua pihak menerima narasi tersebut tanpa pertanyaan. Sejumlah negara dan pengamat justru melihatnya sebagai upaya yang dipaksakan dengan bukti yang lemah, namun dibingkai seolah meyakinkan demi membenarkan agenda Amerika Serikat. Di lapangan, laporan para inspektur tidak memberikan konfirmasi tegas, bahkan cenderung bertolak belakang dengan klaim yang terus digaungkan. Perbedaan ini semakin memperjelas jurang antara retorika yang disampaikan di forum internasional dan realitas yang ditemukan di Irak, memunculkan kecurigaan bahwa alasan yang digunakan lebih bersifat politis daripada faktual. Di tengah situasi tersebut, posisi Saddam semakin tertekan. Setiap langkah yang ia ambil dapat ditafsirkan sebagai pengakuan atau penolakan terhadap tuduhan yang diarahkan kepadanya. Ia tetap mempertahankan sikap bahwa Irak tidak memiliki senjata pemusnah massal, tetapi narasi global terus bergerak ke arah yang berbeda, membentuk persepsi yang sulit ia kendalikan. Seiring waktu, isu senjata pemusnah massal tidak lagi sekadar menjadi persoalan diplomatik. Ia berkembang menjadi dasar utama untuk membenarkan tindakan militer. Dalam narasi yang semakin menguat, Saddam tidak hanya dipandang sebagai pemimpin sebuah negara, tetapi sebagai sumber ancaman yang harus segera dihadapi. Persoalan ini tidak lagi semata tentang fakta, tetapi tentang bagaimana ancaman tersebut dipersepsikan dan digunakan dalam pengambilan keputusan internasional. Ketika invasi akhirnya dilakukan dan Irak berada di bawah kendali pasukan asing, pencarian terhadap senjata pemusnah massal dilakukan secara luas. Berbagai lokasi diperiksa, fasilitas ditelusuri, dan sumber daya dikerahkan untuk menemukan bukti yang selama ini menjadi dasar utama tekanan terhadap Saddam. Namun, hasil yang ditemukan tidak menunjukkan keberadaan senjata tersebut dalam bentuk yang sebelumnya diklaim. Situasi ini meninggalkan pertanyaan besar yang tidak sepenuhnya terjawab. Tuduhan yang menjadi dasar utama tekanan dan tindakan militer tidak pernah terbukti secara konkret, sementara konsekuensi dari keputusan yang diambil telah terjadi dalam skala besar. Dalam proses ini, citra Saddam sebagai ancaman telah terbentuk lebih dulu, bahkan sebelum bukti tersebut benar-benar dikonfirmasi. Peristiwa ini menjadi titik penting dalam perjalanan Saddam Hussein, bukan hanya karena dampaknya terhadap kekuasaannya, tetapi juga karena menunjukkan bagaimana sebuah narasi dapat berkembang dan memengaruhi arah sejarah. Tuduhan tentang senjata pemusnah massal tidak hanya mengubah posisi Saddam di mata dunia, tetapi juga menggeser konflik dari tekanan diplomatik menuju konfrontasi militer secara langsung. Memasuki tahun 2003, Saddam Hussein berada di bawah tekanan yang belum pernah ia hadapi sebelumnya. Tuduhan tentang senjata pemusnah massal yang terus menguat telah mengubah posisinya secara drastis. Dari seorang pemimpin yang selama bertahun-tahun berada di bawah sanksi menjadi target utama dalam agenda keamanan global. Narasi ini semakin diperkuat oleh pernyataan politik dari Amerika Serikat, khususnya di bawah kepemimpinan George W. Bush, yang secara terbuka menempatkan Irak sebagai ancaman yang harus dihadapi. Dalam berbagai pidato dan kebijakan, Saddam tidak lagi digambarkan sekadar sebagai kepala negara, tetapi sebagai figur yang dianggap berbahaya dalam skala internasional. Kerangka berpikir yang dibangun semakin jelas. Perubahan di Irak bukan lagi pilihan, melainkan sesuatu yang dianggap perlu dilakukan. Dalam konteks ini, keberadaan Saddam di puncak kekuasaan menjadi titik fokus dari setiap langkah yang dirancang. Namun, respons dunia terhadap arah ini tidak sepenuhnya seragam. Sebagian negara mendukung rencana tindakan militer, melihatnya sebagai langkah untuk menghilangkan potensi ancaman. Sementara itu, pihak lain menolak dengan alasan bahwa bukti yang ada belum cukup kuat untuk membenarkan invasi. Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa situasi yang berkembang tidak hanya menyangkut Saddam atau Irak, tetapi juga menyentuh pertanyaan yang lebih besar tentang penggunaan kekuatan dalam hubungan internasional. Di tengah kondisi tersebut, Saddam menghadapi tekanan yang semakin intens. Ia harus berhadapan dengan kemungkinan konfrontasi langsung melawan kekuatan militer yang jauh lebih besar, sementara ruang diplomatik yang tersisa semakin terbatas.
Meski demikian, ia tidak menunjukkan tanda-tanda untuk mundur. Ia tetap mempertahankan posisinya, sekaligus berusaha menjaga kendali atas negara yang masih berada di bawah kekuasaannya. Pada Maret tahun 2003, invasi akhirnya dimulai. Operasi militer berlangsung dengan kecepatan dan skala yang besar. Serangan udara intensif menghantam berbagai titik strategis, diikuti dengan pergerakan pasukan darat yang terus maju menuju Baghdad. Dalam waktu singkat, tekanan militer yang dihadapi menjadi sangat besar, mempercepat runtuhnya sistem pertahanan yang selama ini menopang kekuasaan Saddam. Di tengah situasi tersebut, Saddam masih berusaha mempertahankan citra kepemimpinannya. Ia muncul di hadapan publik memberikan pernyataan bahwa Irak akan bertahan. Namun di balik itu, kendali yang ia miliki mulai melemah. Struktur yang selama bertahun-tahun ia bangun kini menghadapi tekanan yang jauh melampaui kemampuannya untuk bertahan. Ketika pasukan koalisi mencapai Baghdad, runtuhnya kekuasaan menjadi semakin nyata. Simbol-simbol yang selama ini merepresentasikan otoritas Saddam dijatuhkan dan institusi pemerintahan berhenti berfungsi secara efektif. Dalam waktu yang relatif singkat, rezim Ba'ath yang telah berdiri selama beberapa dekade kehilangan kendalinya atas negara. Bagi Saddam, ini bukan sekadar kehilangan jabatan, tetapi runtuhnya seluruh sistem yang selama ini ia bangun dan kendalikan. Jaringan kekuasaan yang dulu menopangnya tidak lagi mampu bertahan di bawah tekanan militer yang begitu besar. Dalam waktu singkat, situasi berubah dari kendali yang terpusat menjadi kondisi yang tidak lagi dapat ia kendalikan. Setelah Baghdad jatuh, fase baru dimulai, fase di mana Saddam tidak lagi berada di pusat kekuasaan. Tidak ada lagi struktur yang melindunginya seperti sebelumnya. Kekosongan yang ditinggalkan menciptakan ketidakstabilan, sementara kondisi keamanan memburuk dengan cepat. Namun bagi Saddam sendiri, perubahan terbesar adalah hilangnya posisi yang selama ini menjadi sumber kekuatannya. Ia menghilang dari publik, dari seorang pemimpin yang selama bertahun-tahun mengendalikan negara dengan ketat. Ia kini menjadi sosok yang dicari, bergerak dalam bayang-bayang, jauh dari sistem yang pernah ia kuasai. Peristiwa ini menjadi titik balik paling tajam dalam perjalanan hidup Saddam Hussein. Dari puncak kekuasaan menuju kondisi di mana ia harus bertahan tanpa perlindungan struktur negara. Dalam situasi yang berubah dengan cepat ini, arah hidupnya tidak lagi ditentukan oleh strategi besar atau keputusan politik, tetapi oleh satu hal yang jauh lebih mendasar. Bagaimana ia bisa bertahan dari tekanan yang kini sepenuhnya mengarah kepadanya. Setelah jatuhnya Baghdad, Saddam Hussein menghilang dari hadapan publik. Selama berbulan-bulan, keberadaannya menjadi misteri. Tidak ada pernyataan resmi, tidak ada kemunculan di hadapan kamera, hanya spekulasi tentang di mana ia berada. Ia berpindah dari satu tempat ke tempat lain, bergantung pada jaringan loyalis yang masih tersisa, berusaha bertahan dalam dunia yang kini sepenuhnya berubah. Dari seorang pemimpin yang pernah mengendalikan negara dengan struktur yang terorganisir, ia kini hidup dalam keterbatasan, bergerak diam-diam, menghindari setiap kemungkinan untuk ditemukan. Pada Desember tahun 2003, pencarian panjang itu akhirnya berakhir. Pasukan Amerika Serikat menemukan Saddam di dekat Tikrit, wilayah yang memiliki keterkaitan erat dengan asal-usul kehidupannya. Ia ditemukan di sebuah tempat persembunyian sempit di bawah tanah yang kemudian dikenal sebagai Spider Hole. Ruang itu kecil, tertutup, dan jauh dari segala simbol kekuasaan yang dulu melekat padanya. Tidak ada istana, tidak ada pengawal, tidak ada tanda-tanda kekuatan, hanya sebuah lubang sempit yang digunakan untuk bersembunyi. Kondisinya saat ditemukan langsung menjadi sorotan dunia. Ia tidak lagi tampil seperti figur yang selama ini dikenal publik, janggut panjang, pakaian sederhana, dan ekspresi yang berbeda dari citra yang pernah dibangun selama bertahun-tahun. Perubahan ini menciptakan kontras yang tajam antara sosok pemimpin yang pernah tampil penuh kendali dan realitas seorang pria yang ditemukan dalam persembunyian.
Setelah penangkapannya, gambar dan rekaman Saddam segera disebarkan ke seluruh dunia. Ia diperlihatkan dalam kondisi ditahan, menjalani pemeriksaan, dan sepenuhnya berada di bawah kendali pasukan asing. Tayangan tersebut menjadi simbol yang sangat kuat, bukan hanya sebagai bukti keberhasilan operasi militer, tetapi juga sebagai penanda bahwa kekuasaan yang selama ini terlihat begitu kokoh kini benar-benar telah runtuh. Bagi banyak pihak, momen ini menandai berakhirnya satu era. Sosok yang selama puluhan tahun menjadi pusat kekuasaan di Irak, kini berada dalam posisi yang sepenuhnya berbeda. Ia tidak lagi menjadi pengendali keadaan, melainkan individu yang harus menghadapi konsekuensi dari keputusan-keputusan yang pernah ia ambil. Namun, di balik simbolisme tersebut, penangkapan ini juga membuka fase baru yang tidak kalah penting. Perjalanan Saddam belum benar-benar berakhir. Fokus kini bergeser, bukan lagi pada pelarian atau kekuasaan, tetapi pada bagaimana ia akan diadili dan bagaimana sejarah akan menilai seluruh tindakannya selama berkuasa. Penangkapan Saddam Hussein bukan sekadar akhir dari pelariannya. Ini adalah awal dari bab terakhir dalam hidupnya, sebuah proses hukum yang sejak awal telah berada di bawah sorotan dunia, penuh dengan perdebatan, dan akan menentukan bagaimana namanya dikenang dalam sejarah. Setelah penangkapannya pada akhir tahun 2003, Saddam Hussein memasuki fase yang sepenuhnya berbeda dari seluruh perjalanan hidupnya. Ia tidak lagi berada dalam posisi untuk mengendalikan arah peristiwa, melainkan menjadi bagian dari proses yang berlangsung di bawah tatanan baru. Sebuah tatanan yang muncul setelah runtuhnya sistem kekuasaan yang selama ini ia bangun dan kendalikan. Pengadilan terhadap Saddam dimulai dengan tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan dengan fokus utama pada peristiwa di Dujail pada tahun 1982. Kasus ini dijadikan dasar untuk menilai tanggung jawabnya atas tindakan represif terhadap warga sipil. Namun sejak awal, proses ini berlangsung dalam situasi yang belum sepenuhnya stabil. Irak masih berada dalam fase transisi dengan struktur hukum dan politik yang sedang dibentuk kembali di tengah perubahan besar yang belum sepenuhnya selesai. Dalam praktiknya, pengadilan ini berjalan di tengah bayang-bayang perubahan kekuasaan yang terjadi setelah invasi. Institusi yang mengadili Saddam lahir dalam konteks tersebut sehingga memunculkan pertanyaan yang tidak pernah benar-benar hilang. Sejauh mana proses ini berdiri secara independen dan sejauh mana ia berada dalam kerangka yang lebih luas, kerangka yang telah terbentuk sejak intervensi militer mengubah arah negara. Selama persidangan, Saddam tidak menempatkan dirinya sebagai terdakwa yang sepenuhnya menerima proses tersebut. Ia secara terbuka mempertanyakan legitimasi pengadilan, menegaskan bahwa ia tidak diadili oleh sistem yang ia anggap sah. Dalam beberapa kesempatan, ia menolak untuk mengakui otoritas hakim. Sikap ini menunjukkan bahwa bahkan dalam posisi yang sudah sangat terbatas, ia masih memandang dirinya sebagai bagian dari struktur kekuasaan yang lebih besar daripada sekadar ruang sidang tempat ia diadili. Di tingkat internasional, respons terhadap proses ini juga tidak seragam. Sebagian pihak melihatnya sebagai langkah penting dalam menegakkan pertanggungjawaban atas tindakan di masa lalu. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan dan kritik, terutama mengenai independensi pengadilan, standar hukum yang diterapkan, serta kondisi keamanan yang memengaruhi jalannya persidangan. Dalam pandangan ini, proses hukum tersebut sulit dipisahkan sepenuhnya dari konteks politik yang melingkupinya. Pada tahun 2006, vonis dijatuhkan. Saddam Hussein dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Keputusan ini menjadi puncak dari proses yang sejak awal telah berada di bawah perhatian dunia. Eksekusi kemudian dilaksanakan pada akhir tahun yang sama, mengakhiri kehidupan seorang tokoh yang selama puluhan tahun berada di pusat kekuasaan. Namun bahkan pada momen terakhir ini, gambaran yang muncul tidak sepenuhnya sederhana. Rekaman eksekusi yang beredar menunjukkan suasana yang jauh dari formalitas yang sepenuhnya terkendali. Terdengar teriakan dan ungkapan yang mencerminkan ketegangan yang masih hidup di dalam masyarakat. Alih-alih menjadi penutup yang rapi, momen ini justru memperlihatkan bahwa konflik yang melatar belakanginya belum benar-benar berakhir.
Bagi sebagian pihak, akhir ini dipandang sebagai bentuk keadilan. Namun bagi yang lain, ia juga dilihat sebagai bagian dari rangkaian peristiwa yang lebih luas. Sebuah proses yang terbentuk dari intervensi, kepentingan, dan perubahan kekuasaan yang datang dari luar. Dalam sudut pandang ini, pengadilan terhadap Saddam tidak hanya menjadi persoalan hukum, tetapi juga berkaitan dengan siapa yang memiliki ruang untuk menentukan bagaimana hukum itu dijalankan. Dengan eksekusi tersebut, kehidupan Saddam Hussein berakhir. Namun cara ia diadili, bagaimana proses itu berlangsung, dan konteks yang melingkupinya meninggalkan pertanyaan yang tidak sepenuhnya terjawab. Ia tidak hanya menutup kisah seorang pemimpin, tetapi juga membuka ruang refleksi yang lebih luas tentang keadilan, kekuasaan, dan bagaimana sebuah sejarah akhirnya ditulis dan diakhiri. Perjalanan Saddam Hussein, jika dilihat dari awal hingga akhir, tidak pernah berjalan dalam garis yang sederhana. Ia bukan sekadar kisah tentang seorang pemimpin yang naik ke puncak kekuasaan lalu jatuh, tetapi tentang bagaimana seseorang dibentuk oleh lingkungan, oleh konflik, dan oleh tekanan yang terus berubah sepanjang hidupnya. Setiap fase dalam hidupnya tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung dengan dinamika yang lebih besar di sekitarnya. Di satu sisi, ada gambaran tentang kekuasaan yang dijalankan dengan kontrol ketat, keputusan-keputusan keras, dan sistem yang tidak memberi banyak ruang bagi perbedaan. Namun di sisi lain, ada konteks yang tidak bisa diabaikan, lingkungan awal yang keras, dinamika politik yang tidak stabil, serta kawasan yang selama puluhan tahun tidak pernah benar-benar lepas dari pengaruh dan kepentingan kekuatan luar. Ketika tuduhan tentang senjata pemusnah massal mulai menguat, arah cerita tentang Saddam menjadi semakin jelas di mata dunia. Ia diposisikan sebagai ancaman global yang harus segera dihentikan. Narasi itu berkembang, diterima, dan digunakan sebagai dasar untuk tindakan yang lebih jauh. Namun setelah invasi terjadi, setelah pemerintahan runtuh, dan setelah pencarian dilakukan secara menyeluruh, senjata yang dijadikan alasan utama tersebut tidak pernah ditemukan. Fakta ini tidak mengubah jalannya peristiwa, tetapi meninggalkan jarak yang sulit diabaikan antara alasan yang disampaikan dan kenyataan yang kemudian terungkap. Irak setelah invasi juga tidak kembali pada kondisi stabil seperti yang sebelumnya dijanjikan. Struktur negara melemah, konflik internal meluas, dan masyarakat harus menghadapi fase panjang ketidakpastian. Dalam situasi seperti ini, muncul pertanyaan yang tidak mudah dijawab. Apakah intervensi tersebut benar-benar menyelesaikan masalah, atau justru membuka babak baru dari ketidakstabilan yang lebih dalam? Di titik ini, sosok Saddam tidak lagi bisa dipahami hanya dari satu sudut pandang. Ia bisa dilihat sebagai pemimpin yang membangun kekuasaan dengan cara keras, tetapi juga sebagai bagian dari dinamika yang jauh lebih besar, di mana keputusan-keputusan tidak hanya lahir dari kehendak pribadi, tetapi juga dari tekanan geopolitik yang terus bergerak dan berubah. Pada akhirnya, pertanyaan yang tersisa bukan hanya tentang siapa Saddam Hussein sebenarnya. Pertanyaan yang lebih besar justru muncul di sekitarnya. Bagaimana sebuah perang bisa dibenarkan? Bagaimana sebuah narasi bisa diterima tanpa dipertanyakan? Dan bagaimana keputusan besar dapat diambil, bahkan ketika dasar yang digunakan kemudian tidak pernah terbukti secara nyata? Sejarah tidak hanya mencatat peristiwa, ia juga menentukan bagaimana peristiwa itu diingat, disusun, dan diceritakan kembali. Dalam banyak kasus, arah cerita seringkali mengikuti siapa yang memiliki kekuatan untuk membentuknya, menentukan siapa yang disebut ancaman, siapa yang dianggap benar, dan versi mana yang akhirnya bertahan sebagai cerita utama. Dan mungkin disitulah pertanyaan yang paling penting sebenarnya berada.